Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devran Asindar Gunawan dari program studi D3 Teknik Informatika. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman dasar. Yang pertama adalah materi 1 mengenai pemrograman dan komputer. Oke, yang pertama adalah komputer. Nah, sedikit dari kita banyak yang bertanya, apa itu komputer? Komputer adalah mesin yang dipakai untuk mengolah suatu data. Yang kedua, apa itu program? Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah cara kita memberikan instruksi pada komputer untuk mengolah suatu data. Yang ketiga itu kenapa kita harus belajar pemrograman? Karena belajar pemrograman itu supaya melatih logika berpikir dan problem solving yang benar. Yang keempat itu adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri itu ada banyak yang kita ketahuin. Yang sering dipakai itu ada 3, bahasa C, ada Python, dan juga Java. Untuk yang terakhir, kenapa kita belajar di Delivery Dati P1 itu karena kita harus menguji apakah pemrograman kita tuh benar atau layak dipakai dan atau layak berjalan. Yang kedua, mengenal konsep dasar komputer dan pemrograman. Dan yang ketiga, belajar menulis pemrograman yang sederhana. Untuk selanjutnya materi kedua. Oke, untuk materi kedua ini adalah materi yang lebih inti lagi daripada materi pertama. Dan materi kedua ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman, bahasa populer, terus yang dipakai, terus level dari bahasa pemrograman sendiri, terus ada juga sintaks dan pemrograman pertama, ada juga pertimbangan memilih bahasa. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu adalah alat untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk mengolah data dengan baik dan benar. Yang kedua kita ada namanya level bahasa pemrograman. Dari level bahasa pemrograman ini ada dari level yang terendah atau kita sebut dengan low level, itu yang dimana bahasa ini dekat dengan mesin atau yang biasa kita ketahui dengan nama assembly. Untuk yang kedua itu ada mid level atau level yang tengah, itu biasanya gabungan antara rendah dengan tinggi. Itu juga kita biasa disebut dengan bahasa C. Bahasa C itu untuk di mid level. Untuk yang level high levelnya itu tuh bahasa yang mudah dipengerti oleh manusia, atau juga biasa kita sebut dengan bahasa Python, bahasa Java, sama C++. Oke, untuk selanjutnya itu kita bahas sintaks dan pemrograman pertama. Untuk sintaks sendiri itu adalah aturan penulisan kode, dan juga untuk pemrograman pertama itu adalah pemrograman pembuka atau seperti Hello World dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya bahasa populer. Untuk bahasa populer ini sebenarnya ada banyak, tapi yang akan kita bahas itu bahasa Java, C++, Python, PHP, ada bahasa Ruby. Nah, untuk sekarang kita milihnya bahasa Python karena bahasa Python itu lebih mudah dimengerti dan juga powerful dan juga open resource, luas dia, terbuka banyak. Untuk selanjutnya pertimbangan memilih bahasa. Kenapa kita milih bahasa Python? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan masing-masing lagi. Kembali lagi ke masing-masing gimana butuhnya, kebutuhan proyek juga itu salah satu pertimbangan untuk memilih bahasa pemrogramannya. Untuk selanjutnya tools yang kita pakai. Untuk tools yang kita pakai itu ada banyak, ada Python, ada Anaconda, ada Google Colab, sama VS Code. Oke, untuk selanjutnya kita ke materi ketiga. Oke, untuk materi ketiga ini adalah materi lebih rinci lagi daripada materi kedua, yaitu tentang bahasa pemrograman. Dan materi ketiga ini kita harus memilih bahasa apa yang cocok digunakan untuk codingan kita, untuk proyek-proyek kita. Tapi untuk pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa komputer itu hanya bisa bekerja sesuai instruksi yang kita arahkan. Untuk dahulu kala instruksi ini ditulis dengan bahasa tingkat rendah, seperti yang kita tahu itu bahasa assembly. Nah, tapi untuk berjalannya waktu sampai sekarang
diciptakanlah bahasa tingkat tinggi atau yang kita sebut juga high level, yang biasanya itu bahasa C++, terus ada bahasa Java, ada Python. Oke. Untuk bahasa ini jauh lebih mudah dipahami oleh manusia dan juga sintaks itu lebih sederhana, tidak sulit seperti bahasa assembly atau bahasa mesin yang kita sebut. Oke, di sini kita fokusnya ke pembelajaran bahasa Python karena Python itu seperti tadi yang saya bilang sintaksnya itu lebih mudah, terus dia open resource dan juga dia ini banyak mudah dicari, gratis juga. Oke, untuk selanjutnya menginstal Python itu harus menggunakan aplikasi editor seperti VS Code yang kita tahu. Cara belajarnya ini efektif atau hands on atau praktik langsung, nggak boleh kayak berdasarkan teori, karena kalau berdasarkan teori kita nggak paham, jadi kita harus praktik langsung terjun ke sananya. Untuk selanjutnya dalam tahap awal ada beberapa konsep dasar yang perlu kita tahu atau kita kuasain, yaitu tentang operasi angka, penggunaan variabel, pemanggilan fungsi, input dan output, dan serta string. Itu yang harus kita kuasain dulu untuk dasar untuk pembelajaran aplikasi Python ini. Untuk selanjutnya memahami konsep-konsep dasar dan tahu bagaimana mencari solusi ketika menemukan kendala. Itu untuk selanjutnya. Kalau misalnya kita nggak tahu untuk mencarikan suatu solusi, itu bakal susah untuk kedepannya. Jadi kita harus juga mempelajarin gimana kalau misalnya satu cara yang kita gunakan ini gagal, jadi kita harus mencari solusi yang lagi. Oke, itu untuk ringkasan materi ketiga. Kita langsung masuk ke ringkasan materi keempat. Oke, untuk materi terakhir sekaligus materi penutupan, yaitu materi keempat, kita akan membahas tentang sintaks dan semantics. Oke, yang pertama itu sintaks. Sintaks itu lebih terkait dengan bagaimana cara kita menulis atau mengetik kode dari Python. Tapi ada aturannya untuk sintaks ini. Aturannya itu kapan kita harus menggunakan tanda titik dua, terus kapan kita harus menggunakan if, terus menggunakan else, dan def, dan elif, dan atau sebagainya. Oke, yang terpenting itu kita harus mengidentasi yang tepat jika sintaksnya salah. Oke, dan juga yang kedua itu ada semantics. Semantics ini lebih terkait bagaimana cara sintaks kita tuh bekerja atau sudah benar dan berjalan sesuai dengan kita harapkan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Itu adalah ringkasan dari materi pertama sampai materi keempat. Terima kasih.